Alhamdulillah baik, alhamdulillah sejauh ini masih baik-baik aja. Oke, Bul. Sekarang gue mau interview, boleh buat disertasi gue, Bul. Oke, boleh. Yang pertama itu tolong sebutkan nama lengkap dan umur. Oke, nama lengkap saya itu Rian Aga Maulana. Riyan. Nggak usah di-spell, nggak apa-apa. Oh ya, umur 25 tahun. Udah, Baru tahun ini 25 tahun, tahun depan 26 tahun. tahun depan lagi. 27. Terus, occupation. Pengacara. Aku Pengacara ya sekarang? pengacara ya. Udah berapa lama, Bul? 3 bulan. 3 bulan. Enggak, ya pengangguran banyak acaranya udah berapa lama ya? Setahun 2 tahun lah ya. Tahun 2 tahun. Punya loyalty card kan, Bul? Punya Punya berapa, Bul? punya 2 sejauh ini. Bawa nggak di Sebenarnya dompet? ya, bawa. Mana coba boleh liatin kamera nggak gini? Oh ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Itu Indomaret apa itu? Ini loyalty card Iya, dari mana maksudnya? dari Indomaret. Indomaret itu grocery. Sebuah supermarket, ya minimart lah bisa kita bilang, sebuah minimart yang terletak di Indonesia, di Jakarta, dan selalu berseberangan dengan Alfamart. Oke, kalau yang satu lagi itu? Ini Garuda Mart Garuda. satu lagi. Berarti yang ini kan. Yang lo punya itu berarti jenisnya itu frequent card ya. Yang satu yang Garuda frequent card, Iya, yang satu lagi membership ya, semacam membership. Betul. Jadi ya yang Garuda ini karena saya sering berpergian ke berbagai kota di Indonesia dan sering juga ke luar negeri, ini sangat memudahkan saya gitu. Karena frequent card ini ya untuk dikeluarkan oleh sebuah maskapai penerbangan. Nggak usah baku-baku banget, nggak apa-apa ngomong. Ya, jika tai udah. Terus biar lebih keren. Apa? Lu punya lebih dari 2 kan? Sebenarnya iya, tapi itu nggak kebawa sama gue karena beberapa juga udah expired pertama dan beberapa lagi ketinggalan di Indonesia. Terus lu kebanyakan itu dari company yang jual goods atau services? Maksudnya barang atau yang service seperti barbershop, laundry? Barang sih biasanya. Barang kebanyakan. Kebanyakan barang ya. Paling frequent card ini yang beda mungkin karena service ya. Service sih lebih tepatnya. Satu doang yang punya yang untuk jasa service itu. Terus kalau menurut lu keuntungan sama kerugiannya ada nggak buat apa namanya dengan lu punya loyalty card itu? Pertama keuntungannya dulu apa kira-kira dari masing-masing loyalty card lu? Ya kalau menurut gue pribadi ya ada beberapa keuntungan dan lebih banyak keuntungannya ya. Tapi juga ada kerugiannya tentunya. Yang pertama mungkin dari keuntungannya itu sendiri ya kita bisa dapat diskon pertama, itu udah paling jelas karena kita bisa dapat potongan harga. Dan menurut gua itu sangat memudahkan kita sebagai customer gitu untuk ketika kita mempunyai beberapa keuntungan dengan memiliki loyalty card seperti ini gitu. Kalau kerugian ada nggak kira-kira? Kalau kerugiannya itu mungkin karena ternyata gue jarang beli barang di situ, jadi udah bayar buat loyalty card tapi jarang dipakai, jadi itu menurut gue kerugian yang besar. Oh, bayar itu gue dapat. Beberapa bayar. Oke, terus apa namanya kalau ngasih data pribadi lo itu termasuk itu nggak kerugian nggak? Apa? Gimana? Sorry. Kalau ngasih data pribadi lo itu ke company itu jadi kerugian nggak menurut lo? Atau itu wajar-wajar aja gitu? Sejauh ini sih wajar-wajar aja sih, bukan kerugian buat gue pribadi. Cuman kalau lihat dari jangka kedepannya mungkin bisa jadi kerugian buat gue, tapi sejauh ini belum sih. Oke, terus satu lagi kalau apa namanya, kalau loyalty card itu kan lo harus megang kartunya nih, lo prefer
prefer yang ada fisik kartunya atau lu tinggal sebut nama atau sebut kode member lu, habis itu mereka udah dapet data lu, mending yang mana? Ulang lagi, Bu. Apa namanya tadi? Pertanyaan Oke, gue siap. udah dapet kan tadi signal jelek kayak ini. Jadi lu mending yang mana? Mending lu Mendingan megang pakai kartu sih kalau atau yang mendingan pakai digital? kartu sih gue. Mending pakai kartu. Iya. Kenapa alasannya? Karena kalau pakai kartu gue lupa orangnya dan gue nggak bisa ingat kalau nomor account gue suka lupa segala macam. Jadi takutnya adalah ketika gue harus bisa dapat diskon karena gue lupa nomor account gue jadi nggak bisa gunakan. Tapi nggak menu-menuhin dompet lu tuh? Iya, dompet gue kan gede. Apa? Dompet gue gede. Oh gede. Nah, tapi ya maksud gue ke kartu lebih nyaman aja buat gue, kayak lebih ada bentuk fisiknya gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Sebentar. Gue lagi tulis jawaban lo. Nah kan udah gue tulis. Enggak, ini nambahin pertanyaan. Lu jadi mending itu ya tadi? Yap. Terus pertanyaan selanjutnya itu, kalau dengan mempunyai loyalty card ini, apa menurut lu itu lu loyal sama si company ini? Misalkan lu punya Garuda kan tadi, lu berasumsi lu loyal nggak terhadap Garuda, atau lu punya itu gara-gara cuman mau ngambil benefitnya doang? Pastinya loyal, karena gue akan menggunakan loyalty card itu terus menerus. Karena menurut gue keuntungan dari loyalty card akan didapat ketika kita menggunakan atau membeli jasa atau barang dari suatu company secara terus menerus, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika gue mempunyai loyalty card, gue adalah customer yang loyal gitu. Karena menurut gue itu akan merupakan kerugian ketika gue punya loyalty card tapi tidak berbelanja terus menerus gitu. Jadi alasan lu bukan karena emang lu mau ngambil benefitnya doang kan, karena lu emang suka sama company, karena emang lu loyal sama si company itu kan? Kurang lebih seperti itu. Kalau emang cuma ngambil benefit doang, kayaknya rugi deh kalau gue punya loyalty card. Oke. Kenapa tuh rugi? Ya karena mungkin kayak pertama gue harus membayar untuk loyalty card tersebut, tetapi gue tidak menggunakannya secara terus menerus. Berarti kan gue spend sebenarnya lebih banyak daripada yang seharusnya. Lu nggak suka gitu sama brandnya tapi lu bayar? Iya gitu kan, jadi waste of money actually. Terus ini ada kasus nih, misalkan ada company A sama company B. Dia punya sama-sama produk yang sama-sama bagus, dia punya service yang sama-sama bagus, tapi yang A punya loyalty card, yang B nggak punya. Lu prefer yang mana, A atau B? Yang B kemungkinan. Yang nggak punya loyalty card? Yang punya loyalty card maksud gue. Yang punya, yang A berarti? Yang A yang punya loyalty card. Karena itu tadi. Iya, terus karena itu tadi yang gue katakan sebelumnya, bahwa ketika ada suatu perusahaan yang bisa memberikan gue keuntungan lebih seperti loyalty card dan barangnya adalah barang yang biasa gue konsumsi secara terus menerus, pasti itu akan memberikan gue sebagai customer di sini keuntungan lebih banyak gitu. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau gue tambahin, ada efek lain atau ada faktor lain seperti lokasi. Habis itu misalkan desainnya lu suka banget desainnya, atau service dari staffnya lu suka banget. Yang pertama lokasi, misalkan restoran nih. Misalkan restoran, habis itu lokasinya itu lebih dekat daripada
posisi lu sekarang. Tapi Ya. dia nggak punya loyalty card. Lu punya loyalty card untuk restoran satu lagi yang lebih jauh. Lu prefer yang mana? Hmm. Kalau posisikan lu di tengah-tengah Jakarta nih lagi di jam kerja. Ya mungkin pasti akan memikirkan lokasi juga sih pastinya, karena ya waktu tenaga itu juga diperhitungkan, nggak belum nggak nggak terus stuck di loyalty card sebenarnya kalau gue pribadi, Jadi karena loyalty card bukan satu-satunya, bukan 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 satu-satunya, karena kalau misalkan pertimbangannya seperti yang lo katakan tadi ya itu menurut gue pertimbangan yang cukup besar, yang signifikan ya. habis waktu di jalan ya. Habis waktu di jalan, habis Oke. tenaga, sedangkan ya kita kan butuh waktu juga, waktu kita nggak kita habiskan di satu company untuk membeli barang aja gitu kan. Jadi ya mungkin kalau misalnya dari faktor-faktor yang lo berikan tadi, loyalty card tadi menurut gue jadi nggak begitu berpengaruh di gue gitu. Oke. Terus kalau gua tanya pengaruhnya itu seberapa besar sih, kalau lo ngomong nggak begitu berpengaruh kalau dibandingin dengan faktor-faktor yang lain, itu lo mau pilih strong, moderate, atau weak? Kalau lo jajarin loyalty card, lokasi, service, design, dan Ya, lain-lain, lo jajarin sama rata nih, lo nilai loyalty card ini influence itu strong, moderate, atau weak? moderate sih sejauh ini. Berarti sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja, karena masih ada pertimbangan lainnya gitu. Karena Kalau masih gue tetap kok kasih lo ya benefit gitu. ya tetap masih ada benefit, tapi kalau misalkan apa lokasinya kurang nyaman, mungkin ya gue lebih mempertimbangkan lokasi sih sejauh ini. Oke. Terus ini ada satu lagi, ada satu kasus lagi, misalkan lo ke satu grocery Indomaret Ya, gitu ya, ya, lo mau beli hmm, sabun starter misalkan, sabun. sabun, lo butuh satu sabun untuk 1 minggu. Ya, Jangan sabun deh, roti, roti yang expirednya cepat. ya, Roti lo butuh satu roti itu udah cukup buat 1 minggu. Cuman ya, lagi ada promo di situ, yang punya ya. loyalty card beli 2 gratis satu, Hmm, jadi dapat 3 tuh. oke. Buy 2 get 1 free. Ya, Nah, itu lo mempengaruhi lo nggak, promo itu dari loyalty card akan mempengaruhi keputusan lo nggak? akan Purchasing behavior lo mempengaruhi. akan terpengaruh nggak dengan itu? Sejauh ini sih terpengaruh ya, secara kalau gue berkaca pada diri gue sendiri, gue lihat gimana consumption behavior gue, ya itu mungkin akan berpengaruh ya, karena ya ketika kita bisa dapat lebih dengan hanya menggunakan loyalty card, kenapa enggak gitu loh. Jadi Karena lo akan beli lebih tuh, walaupun lo nggak, sebenarnya nggak perlu gitu, nggak perlu banget. iya, karena ya ketika kita bilang ada gratis satu itu kan mendapat keuntungan gitu kan. Kasarnya kita diberikan keuntungan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kenapa Hmm, enggak gitu. hmm. Terus kalau lo datang ke toko nih, Ya, misalkan ke barbershop, ya, nah, lo datang habis itu lo mau potong rambut doang, habis itu mau pulang. ya. Tapi di situ ada promo, kalau lo join loyalty card di pertemuan selanjutnya atau di kedatangan lo selanjutnya, lo dapat free cuci rambut. Hmm, Nah, lo akan ambil tawaran itu nggak? Lo nggak bayar untuk loyalty card itu, cuman ngasih identitas doang. akan. Itu sih pasti akan ngambil, karena ya nggak ada ruginya menurut gua gitu aja sih. Jadi lo pasti akan datang ke barbershop itu lagi, walaupun servisnya lo nggak suka. Kalau servisnya lo nggak suka, lo Eh balik lagi atau kalau servisnya nggak suka sih nggak, beda cerita gitu ya. Tapi beda kalau misalkan cerita? emang servisnya oke, menurut gua nggak usah bagus-bagus itu, tapi oke, dan dia memberikan suatu hal yang lebih, benefit yang lebih, ya kenapa enggak gitu. Mungkin gua akan menggunakan barbershop itu lagi. Oke, jadi servis dulu yang pertama, gimana servisnya, Servis dulu pastinya, quality-nya dulu, habis baru itu baru loyalty card lo ya. ambil. Terus ah apa lagi ya? Terus apa lagi? Em, kalau
Lu gimana S2, Bul? Iya, alhamdulillah udah selesai sih. Udah Alhamdulillah. sudah kemarin dah. Ya, Jangan karena ketawa, datang jangan juga. ketawa gitu dong. Iya, gue inget tuh kasih bunga waktu itu. Jangan ketawa gitu, kacau, Bul. Ya sorry. Dikit aja. Terus apa Gue lagi yang dikasih. gue mau nanya ya? Lu ada yang mau lu Iya. sampaikan tentang loyalty card? Iya, loyalty card menurut Kekurangan gue loyalty card sama kekurangannya apa sih selama ini nih lu punya loyalty card? Lu sebenarnya tuh pengen kayak gini tapi belum ada gitu. ya sebenarnya loyalty card yang sangat-sangat gue inginkan adalah ya kayak suka dapat barang aja gitu loh. Oh, offernya Sejauh berarti ini. Lu mau offernya offering kayak lebih ke gimana? arah ke offeringnya. Soalnya sejauh ini ya paling kayak diskon 10% atau 20% gitu loh. Kalau misalkan ada loyalty card tiba-tiba bisa memberikan gue barang ciri khas dari tokonya itu lebih menyenangkan sih buat gue. Free Contoh gift jadi. ya semacam free gift yang menurut gue nggak dijual gitu. Jadi Gitu, diskon kalau diskon pun jangan yang kecil-kecil, jangan 10-20%. iya, Langsung sekalian 70 atau 95 gitu ya. iya, atau enggak 99 sampai 100 99 gitu. ya. Kalau nggak 100 kita dibayar balik gitu ya. Iya. Iya, betul. Kayak gitu seneng banget tuh dibayar balik. Jadi kita ke toko tapi dibayar gitu. Oke. Nah, Bukan besok sebaliknya. kemana? Lu mau kemana besok? Besok ya itu ketemu teman bapak gue itu. Terus? Paling keliling-keliling London udah. Paling udah pulang dingin gitu. Tadi gimana? Tahan ketawanya. Iya. Apa? Tadi ya gitu lagi lah biasa. Tiba-tiba Ada loyalty kedinginan. Ada loyalty card-nya ada. Iya, jadi menurut gua loyalty card itu kalau bisa memberikan sesuatu yang nggak biasa dari toko-toko lainnya. Contohnya kayak rata-rata yang setahu gue loyalty card itu kan memberikan seperti cuman diskon atau lo beli berapa produk dari dia dapat gratis produknya lagi atau segala macam. Menurut gue itu sudah hal yang sangat biasa gitu ya. Maksud gue itu hampir dilakukan secara umum oleh toko-toko yang memang memiliki pelanggan tetap atau pelanggan yang loyal. Tapi kalau menurut gue kalau misalkan untuk menarik pelanggan baru untuk membuat loyalty card sehingga dia bisa jadi loyal terhadap suatu perusahaan atau suatu company, menurut gue ketika dia bisa memberikan free gift yang identik dengan toko tersebut. Contoh misalkan sebuah toko musik gitu ya. Sebuah toko musik memberikan sebuah kompilasi lagu dari kumpulan lagu-lagu yang dia sudah bekerjasama sebelumnya dengan artisnya. Terus habis itu kalau dengan cara bergabung dengan loyalty card ini selain akan dapat diskon 10% di pembelian barang-barang lainnya. Ya jadi gitu ketika dia bisa memberikan diskon 10% gitu kan. Iya, alangkah baiknya ketika satu perusahaan atau company tersebut bisa memberikan barang yang identik selain diskon atau hal-hal yang umum biasa diberikan loyalty card oleh company-company gitu. Nah ini gue ada pertanyaan satu lagi. Jadi kalau brandnya lu suka banget nih. Ya. Nah lu itu lu lebih ngeliat ke brandnya atau ini company punya loyalty card atau enggak? Ke brand sih sejauh ini karena ya itu tadi sebenarnya loyalty card itu emang bisa memberikan benefit yang bagus yang luar biasa terhadap gue, cuma kembali kalau misalkan brandnya gue suka banget gue akan lebih condong ke arah company yang brandnya gue suka banget itu gitu. Jadi nggak terlalu signifikan. Kalau menurut gue kalau ketika kita compare dengan antara loyalty card dan brand yang gue suka banget ya. Iya. Kalau kita compare itu, tapi kalau misalkan antara brandnya biasa aja tapi punya loyalty card, gue akan cenderung ke yang punya loyalty card gitu. Terus di dalam lu memutuskan misalkan lu mau makan siang, yang ada dalam pikiran lu itu dalam di dalam decision making proses lu itu, lu mikirin ini restorannya ada loyalty card, ini nggak ada, ini ada, ini nggak ada, lu dalam otak lu gitu nggak? Lu dalam nyari informasi di restoran itu ada kepikiran loyalty card atau lu mikirin makanan doang nih, makanannya ini enak nih, ini enggak nih, ini enak nih, ini enggak nih. Ya kalau misalkan kita berbandingkan dalam restoran, menurut gua
ya pasti gue lebih condong ke makanannya karena ya lebih ke gue bilang ke di awal tadi antara lo ketika lo menanyakan mengenai tentang servis itu antara servis yang memuaskan apa enggak ya gue pasti kan memilih servis yang memuaskan ya kan. Nah itu applicable juga menurut gue di pemilihan restoran sejauh ini karena ya gue makan adalah ketika gue lagi mood untuk makan sushi misalkan gitu ya. Tapi toko sushi ini walaupun dia nggak punya loyalty card, tapi ada toko roti yang punya loyalty card, mungkin gue akan milih sushi karena mood gue lagi ke arah makan sushi. Kalau Kalau kita perbandingannya, kalau sushi sama sushi, kalau sushi sama sushi ya mungkin gue akan memilih yang gue punya loyalty cardnya gitu. walaupun lo sebenarnya lebih suka yang nggak punya loyalty card. Kayaknya sulit dan bagus menurut gue, tapi ya mungkin ya itu kalau menurut gue masih 50-50 sejauh ini. Ya tergantung gue ngeliat lagi promo apa yang bisa diberikan loyalty card itu. Gitu. Kalau emang promonya memuaskan banget, mungkin gue akan memilih sushi yang ada loyalty cardnya gitu. Terus apa lagi ya? Terus menurut lu selain loyalty card, menurut lu ada strategi apa lagi nggak yang harus dibuat sama company untuk attract customer baru? Kalau menurut gue untuk nge-track customer baru, mungkin selain loyalty card bisa dibilang yang cara yang cukup agresif kalau menurut gue adalah branding ulang. Dan selain itu, kalau bisa kita bicarakan cara nge-track naik nge-increase customer itu, kalau menurut gue mungkin adalah dengan cara memberikan sesuatu yang nggak biasa, yaitu seperti misalkan memberikan diskon atau memberikan potongan harga. Ya tuh kepala gue udah mulai pusing. Nah terus banyak sih hal yang bisa dilakukan. Kayak memperbanyak advertisingnya, iklannya, segala macam kayak gitu. Nah pendapat lu nih Bul, kalau loyalty card ini menurut lu ampuh nggak untuk attract customer baru inti? Jadi lu tertarik nggak sih kalau ada tawaran misalkan di satu restoran baru terus dia ada loyalty card dan tawarannya itu setiap lu 10 kali beli produk mereka 10 kali visit di visit ke 11 lu akan dapat 50% diskon. Wah itu tertarik sekali gak? karena Lu akan itu menjadi sangat member nggak di sana gitu? Ya mungkin akan menjadi member karena itu menguntungkan sekali ya, apalagi kalau misalkan lokasinya menguntungkan. Tapi lu harus balik 10 kali. Oh iya, karena makanya gue bilang tadi itu kalau lokasinya menguntungkan kenapa enggak gitu buat gue. Karena kan akses ke sana gampang. Jadi kayak ya itu mempermudah gue dan gue bisa aja terus makan ke sana 10 kali dan gue tipe kalau orang yang monoton jadi nggak masalah gitu. Kalau gue pribadi di sini. Tapi kalau menurut gue kalau kita berbicara tentang pengambilan data pribadi terhadap customer di loyalty card, emang itu kalau secara hukumnya emang diperbolehkan karena itu udah ada agreement antara gua dan company-nya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mulai membicara tentang teknologi di situ, ada teknologi yang berperan di situ, itu mesti kita concern karena nggak semua undang-undang di setiap negara mempunyai peraturan yang sama. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara dalam undang-undang Indonesia sendiri, mungkin itu belum terlalu kuat. Ini gue baca-bacain aja nggak apa-apa ya. Nah, jadi iya kan kalau di Indonesia kan suka ada gosip kalau company ini jual database mereka ke company ini. Habis itu waktu itu ada gosip kalau Gojek itu besarnya gara-gara database-nya banyak. Ya betul. Nah itu dia karena di Indonesia sendiri itu regulasi tentang hal itu belum diatur secara lengkap. Karena kita tahu sendiri customer protection di Indonesia undang-undang itu dibuat tahun 99. Belum ada pembaruan undang-undang mengenai customer protection. Berarti pada yang berkonklusi bahwa customer protection Indonesia terhadap e-customer atau kita bisa bilang online customer gitu ya, itu belum terlalu diperhatikan gitu.
Tapi kalau mengenai perdagangannya sendiri itu sudah ada undang-undang baru di Undang-Undang Perdagangan tahun 2014. Tapi sekali lagi itu belum mencangkup perlindungan terhadap customer Terus ada gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang penjualan database terhadap satu perusahaan ke terhadap perusahaan lain, sebenarnya itu bisa menjadi merugikan dan bisa jadi merugikan untuk customer dan menguntungkan untuk company, iya kan? Nah, itu dia yang gue bilang itu yang harus diatur secara lengkap oleh eh, pemerintah Indonesia sendiri itu gitu. Dan dengan meningkatkannya eh, secure gitu, keadaan aman terhadap customer melalui perundang-undangan gitu. terus Nah, gue ada pertanyaan lagi. ya, Eh kan tadi yang masalah tadi lagi yang restoran tadi itu misalkan lu 10 kali balik, yang ya, ke-11 lu dapat dapat 50% diskon. ya. Itu lu merasa mereka promonya itu maksa nggak sih untuk lu balik lagi? Walaupun lu nggak suka kan kalau lu nggak suka sama restorannya tapi gara-gara lu udah ambil loyalty card itu dan lu mau offernya lu mau nggak mau harus balik ke sana walaupun lu nggak suka. Yang pertama lu apakah lu akan balik ke sana? Yang kedua itu menurut lo apa itu promo lebih ke arah memaksa atau enggak? Menurut gue sih enggak. Memang itu menurut gue, kalau menurut gue pribadi ya, kalau emang gue suka dengan restorannya dan gue mau untuk makan di situ 10 kali, 11 kali, 100 kali juga nggak masalah gitu. Kalau Jadi kalau dibilang rasanya memaksa biasa enggak aja, juga. kualitinya biasa aja gitu. Kalau kualitinya biasa aja menurut gue juga tidak memaksa, karena ya intinya adalah dengan cara lo punya loyalty card, lo dapat satu stem, kalaupun lo nggak mau datang lagi ya nggak masalah gitu kan. Kasar lo cukup tahu aja gitu. Hmm. Gitu. Jadi nggak begitu, maksud gue dalam artian ya kalau ditanya memaksa apa enggak, menurut gue sih nggak memaksa, karena itu salah satu konsekuensi dari kita memiliki loyalty card itu sendiri gitu. High risk high return, ya udahlah gitu. Ya Ngomong udahlah apa ya. gue? Kalau Ngomong mahal, apa? kalau restorannya mahal gimana? Apalagi kalau restoran yang mahal, makanan apapun jadi tai lah, selalu tahu ya. Jadi kayak menurut gue, jadi nggak, kalau mahal sih nggak sih. Kecuali loyalty card di restoran mahal itu langsung memberikan diskon yang signifikan. Nah, itu mungkin sangat menguntungkan. Jadi dari awal kita, kalau menurut gue pribadi itu akan menggunakan loyalty card yang dampaknya atau efeknya langsung bisa bisa gue dapatkan langsung gitu. Nah ini lo lebih prefer mana dari sekian banyak jenis loyalty card? Lo mending yang stem kayak tadi, yang berapa Hmm. kali purchase lo dapet sesuatu, atau lo membership card? Membership card itu lo ngumpulin poin, setelah sekian poin lo dapet diskon misalkan, atau frequent card, lo setiap make frequent card itu lo akan dapat poin yang nanti lo akan naik level ke tingkat yang di atas, kayak misalkan Garuda tadi lo kan gold tuh, bisa naik ke Ya, ya. platinum dan Oh, seterusnya, ya. atau seperti Sushi T kan tuh lo setiap transaksi lu ngetap kartunya nanti lu dapet poinnya itu redeemable kan, bisa lu pakai lagi untuk belanja di Sushi Tei itu. Lu paling paling suka yang mana? Gue paling suka kalau di compare dari semuanya, gue paling suka yang Semuanya membership. membership. Ya, karena itu memberikan dampak langsung. Tadi yang gue bilang, ketika gue jadi membership, gue sudah dapatkan diskon seperti itu kan. Nah, itu mungkin yang gue lebih prefer. Dan yang kedua baru gue, kalau yang kedua gue lihat dulu kebutuhan gue terhadap barang yang mau gue beli atau jasa yang mau gue pakai gitu. Tapi kalau misalkan diantara dari 3 loyalty card yang lo tanyakan tadi, gue lebih cenderung ke arah yang membership gitu. Membership. Dan tapi itu tidak memungkiri gue mempunyai loyalty card jenis lain di toko lain gitu. Jadi nggak membership doang. Jadi gue punya loyalty card tapi nggak membership doang, iya betul. Tapi karena ketika gue misalkan contoh, gue punya membership card di toko elektronik. Karena gue tahu gue suka beli kaset PS, jadi gue akan terus menerus gitu ke sana, karena kaset PS kan keluar terus. Dan ketika gue punya kayak poin yang redeemable yang lo bilang kayak Sushi itu,
Gue jadi loyal, salah satu pemegang loyalty card di toko tersebut gitu. Karena gue tahu gue akan sering ke sana, dan gue tahu kalau misalkan bisa redeemable, jadi kasarnya gue butuh belanja di situ, dan gue bisa dapat barang lagi dari cara gue punya loyalty card, jadi kenapa enggak gitu. Terus lu itu nggak sih merasa menjadi customer yang lebih spesial nggak sih dari customer yang nggak punya loyalty card dengan lu punya loyalty card itu? Iya, pasti ya tentunya seperti itu. Gue akan merasa lebih spesial gitu, karena ya gue sekarang nggak punya cewek gitu kan, ya udahlah ya, jadi kayak Kok jadi nggak punya cewek? iya, ya biar lama-lamain dikit nggak apa-apa kan. Dosennya juga nggak ngerti kita ngomong apa. Masa? Kan dia ada Yes. itu, ada pengarti bahasa. Ya udah, daya lo. Mati sih gue. Ya udah Ya, segitu dulu, Bul. segitu aja nih. Terima kasih banyak, Bul, waktunya. Oke, sama-sama Pak. Sampai Sama-sama. ketemu di Jakarta. Iya, sama-sama. Cepet pulang ya bro ya. Siap. Deh, Ketemu gue lah, kangen gue. gue juga. Deh. Thank you. Bye. Sama-sama. Yuk.